2 Korintus pasal 2. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan, hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 8. Judulnya adalah menghidupi gaya hidup mengampuni. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari demi hari yang kami lalui dengan baik. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau diam saat ini Tuhan, belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh melengkapi kami Tuhan untuk hidup benar di dalam Tuhan. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 5 sampai dengan 11. Nah adik-adik, tentang mengampuni ini tentu adik-adik tidak lagi aneh dengan kata mengampuni ya. Tapi kita belajar di sini bagaimana kita harus mengampuni kesalahan orang ya, atau orang-orang yang menyakiti kita. Nah kita belajar di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus terhadap masalah ini. Apakah mengampuni itu sama dengan memaafkan? Tidak sama ya. Memaafkan adalah ya memaafkan dia gitu. Tetapi kalau kata mengampuni itu adalah satu tindakan melupakan kesalahan orang lain. Jadi kalau adik-adik memaafkan mungkin sudah ya, aku maafkan kamu. Ya, terima segala kesalahannya. Tetapi kemudian kalau ketemu lagi mungkin saja adik-adik ingat lagi, oh dia pernah begini. Tetapi kalau mengampuni adalah satu tindakan mengenai melupakan kesalahan orang lain. Ya, jadi ketika adik-adik bertemu lagi dengan orang itu, adik-adik tidak merasa orang itu pernah melakukan sesuatu kepada adik-adik. Nah itu namanya mengampuni. Ya, adik-adik mungkin bertanya, oh kak susah banget mengampuni. Memang sulit, tapi itu adalah satu perintah Tuhan. Kita nanti akan melihat bagaimana sih cara mengampuni itu. Nah kalau adik-adik baca dari pelajaran 8 di buku adik-adik, satu saat Petrus itu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang lain? Ini bukan soal kemampuan ya, tapi soal berapa kali, soal banyaknya. Petrus ini mungkin penasaran, berapa banyak sih orang Kristen harus ngampuni orang? Gitu, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah lalu Tuhan Yesus menjawab apa? Tuhan Yesus menjawab, seorang itu harus mengampuni orang lain itu 70 kali 7 kali. Artinya apa tuh? Artinya tidak terhingga ya. Ada, coba matematika ada nggak adik-adik yang 70 kali 7 kali gitu. Jadi adik-adik harus mengampuni seseorang itu adalah tidak terhingga ya. Nah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Petrus. Mungkin kemudian bisa nggak ya kita seperti itu? Di Alkitab ada nggak ya? Nah di Alkitab ada. Adik-adik ingat cerita Yusuf? Ya, Yusuf bagaimana berkali-kali dia kemudian disakiti oleh kakak-kakaknya. Dijual, dimasukkan ke sumur, dia mendapat perlakuan tidak enak. Tetapi ketika dia menjadi orang kedua di Mesir, kemudian kakak-kakaknya datang dan mohon pengampunan daripada Yusuf, Yusuf mengampuni.
Dia berkata, engkau mereka-rekakan hal yang tidak baik, tetapi Allah mereka-rekakan hal yang baik untukku. Nah, itu Yusuf. Lalu adik-adik siapa lagi ya? Oh iya, Tuhan Yesus waktu disalib. Ketika dia mau meninggal, dia katakan, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah mengampuni kita. Dengan rela mati di kayu salib itu dia mengampuni dosa-dosa kita. Pernahkah Tuhan Yesus mengungkit dosa-dosa kita? Enggak, adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan kita atau dosa-dosa kita. Dan itu yang kita harus berbuat. Kita melihat di sini, kalau dengan kekuatan manusia nggak bisa Kak. Memang nggak bisa Tante, memang nggak bisa Tante juga nggak bisa dengan kekuatan kita, dengan kekuatan dan kemampuan kita mengampuni orang lain itu nggak bisa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah karya Roh Kudus di dalam diri kita. Ya. Pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengampuni. Jadi kalau adik-adik tanya, oh jadi itu pekerjaan Roh Kudus? Iya, itu pekerjaan Roh Kudus. Kita tidak bisa mengampuni. Kita tidak punya kemampuan untuk mengampuni. Apalagi sesuatu hal yang menyakitkan. Aduh, Kak yang nggak bisa, adik-adik juga, kakak, tante juga nggak bisa. Tetapi dengan minta kekuatan Roh Kudus dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, kita punya kemampuan itu. Pastor Alex akan menambahkan kepada kita dari perikop ini tentang bagaimana itu mengampuni itu. Oke? Nah, kita akan dengarkan dulu ya. Pastor Alex akan memaparkan 2 Korintus 2 ayat 5 sampai dengan 11. Silakan Pastor. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 ini lebih jauh lagi akan bagaimana kita semua sebagai anak-anak Tuhan menghidupi gaya hidup yang mengampuni. Ayat kelima, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Di dalam konteks nas ini, yang menyebabkan kesedihan yang sedang dibicarakan oleh Rasul Paulus adalah dosa seseorang anak Tuhan. Dan dari konteks nas ini kita juga mengetahui kesedihan ini adalah menyakitkan. Dengan kata lain, dosa itu menyakitkan. Bukan hanya dosa itu menyakitkan bagi orang yang melakukan dosa, tapi dosa itu juga menyakitkan banyak orang lain. Orang lain ini termasuk orang-orang yang terkena dampak langsung dari dosa yang dilakukan oleh seseorang, maupun orang-orang yang terkena dampak tidak langsung dari dosa yang dilakukan oleh seseorang. Orang yang terkena dampak tidak langsung ini bisa seperti orang-orang yang berada di dalam satu persekutuan di mana orang yang melakukan dosa ini berada. Secara tersirat ayat ini menyampaikan, saat seseorang menjadi anak Tuhan Yesus, orang itu menjadi bagian dari banyak orang yang adalah anak-anak Tuhan Yesus yang lain. Kumpulan anak-anak Tuhan Yesus inilah yang kita kenal sebagai gereja, atau Alkitab mengatakan tubuh Yesus. Jadi pada saat seseorang melakukan dosa, orang itu menyakiti gereja. Orang itu menyakiti tubuh Yesus. Dan ini adalah dosa. Di ayat ke-6, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Membandingkan ayat ini dengan Matius 18 ayat 15 sampai 17, di mana di sini Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai teguran kepada seorang anak Tuhan yang berbuat dosa. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ini saya ambil firman Tuhannya yang berhubungan dengan teguran. Jadi saya tidak mengutip perkataan Tuhan Yesus secara lengkap. Yang saya ingin kita semua perhatikan adalah
frasa yang bertinta biru. Di ayat 6 2 Korintus 2, sebagian besar dari kamu. Di Matius 18 ayat yang ke-17, kepada jemaat. Dari frasa berwarna biru ini, kita tahu bahwa dosa yang dilakukan oleh anak Tuhan itu adalah dosa yang si anak Tuhan ini tidak mau bertobat atas dosanya itu. Itulah sebabnya dia dibawa kepada jemaat, atau menurut Rasul Paulus dibawa ke sebagian besar dari kamu. Yang saya maksud di sini adalah si anak Tuhan yang berdosa itu sudah ditegur di bawah 4 mata, dia tidak mau bertobat. Sudah dibawa ke 2 orang lagi, dia tidak mau bertobat. Itulah sebabnya orang itu dibawa kepada jemaat. Itulah sebabnya orang itu dibawa ke sebagian besar dari kamu. Di 2 Korintus 2 ayat 6 dan Matius 18 ayat 15-17 ini, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bagi anak-anak Tuhan yang melanggar firman Tuhan, artinya berbuat dosa, maka anak-anak Tuhan itu harus ditegur atau didisiplin. Bahkan kalau perlu, teguran ataupun pendisiplinan itu dilakukan di depan jemaat. Di ayat ke-7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Firman Tuhan ini menunjukkan dengan jelas teguran atau disiplin itu tidak boleh membinasakan seseorang. Teguran atau disiplin tidak boleh membuat seseorang bersedih dengan berat. Dan di dalam teguran harus ada pengampunan. Gereja harus mengampuni si pendosa apabila si pendosa ini bertobat dengan sungguh-sungguh. Artinya, teguran yang di dalamnya tidak ada pengampunan adalah tidak alkitabiah. Ayat ke-8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua, sesungguh-sungguhnya lah teguran atau pendisiplinan adalah wujud dari mengasihi si orang atau anak Tuhan yang berdosa itu. Jadi di dalam teguran harus ada kasih. Dengan kata lain, teguran yang tanpa kasih adalah tidak alkitabiah. Di ayat 9, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Firman Tuhan dengan jelas menunjukkan teguran atau pendisiplinan adalah bentuk ketaatan orang atau anak Tuhan atau gereja Tuhan kepada firman Tuhan. Secara tersirat dikatakan melalui firman ini, tidak ada seorang anak Tuhan atau gereja Tuhan yang menghidupi firman Tuhan dengan sepenuhnya tanpa di dalam menghidupi firman Tuhan itu ada pendisiplinan atau teguran. Yang perlu diingat adalah motif menegur yang alkitabiah adalah untuk mentaati firman Tuhan. Artinya seseorang menegur atau gereja menegur atau mendisiplin seseorang anak Tuhan adalah karena anak Tuhan itu melanggar firman Tuhan. Bukan karena alasan lain, bukan karena kepentingan pribadi, bukan supaya gereja kelihatan lebih baik, bukan karena itu semua. Tapi karena yang bersangkutan melanggar firman Tuhan. Motif di luar itu tidak alkitabiah. Di ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Secara tersirat maupun tersurat berdasarkan konteks Alkitab, kita mengetahui pengampunan adalah pekerjaan Kristus. Pengampunan dosa adalah pekerjaan Tuhan. Tidak ada manusia manapun yang mampu melakukannya meskipun dia anak Tuhan, meskipun dia pendeta. Di ayat sebelumnya kita melihat teguran di dalamnya harus ada kasih. Kita tahu dari Galatia 5 ayat 22, kasih adalah buah Roh Kudus.
Kasih tidak bisa diproduksi oleh manusia, hanya bisa diproduksi oleh Roh Kudus yang dimiliki oleh orang-orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, karena orang-orang itu percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya pengampunan adalah pekerjaan Roh Kudus. Pengampunan adalah pekerjaan Kristus, bukan pekerjaan manusia, bukan pekerjaan gereja atau pendeta. Itulah sebabnya di ayat ini firman Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, pada saat Roh Kudus bekerja pada seseorang di dalam gereja untuk mengampuni, maka dia, Rasul Paulus atau pendeta itu sendiri pun harus juga mengampuni, karena Roh Kudus yang sama bekerja di dalam diri pendeta itu, di dalam seluruh jemaat di gereja itu. Gereja harus juga mengampuni anak Tuhan yang berdosa dan sudah bertobat. Termaksud di ayat ke-11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ketidaktaatan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, di dalam mengikuti nas ini bisa membuat iblis diuntungkan, bisa membuat iblis menang. Pada saat iblis menang, Tuhan kita tidak dimuliakan. Dari nas ini kita tahu apa saja yang bisa membuat iblis diuntungkan atau menang, atau Tuhan kita tidak dimuliakan. Yaitu pada saat anak Tuhan melanggar firman Tuhan, melakukan dosa, tidak ditegur, tidak didisiplin. Pada saat teguran itu dilakukan, baik oleh seorang anak Tuhan yang lain maupun oleh gereja Tuhan, teguran itu dilakukan tanpa pengampunan di dalamnya. Teguran itu dilakukan tanpa kasih di dalamnya. Dan kalau dari teguran atau pendisiplinan itu hasilnya tubuh Kristus dilukai, gereja dirusak, antara lain karena anggota keluar dari gereja. Karena di dalam teguran tidak ada pengampunan, tidak ada kasih, maka jelas-jelasan iblis diuntungkan, jelas-jelasan Tuhan tidak dimuliakan di situ. Makanya kita perhatikan betul-betul bagaimana kita mendisiplin, menegur. Sesuai dengan firman Tuhanlah kita mendisiplin atau menegur. Mari kita tutup renungan firman Tuhan, menghidupi gaya hidup mengampuni ini dengan beberapa penerapan. Penerapan pertama adalah, kalau ada di antara kita yang melihat sesama anak Tuhan yang melanggar firman Tuhan, apalagi secara jelas-jelasan, dan yang bersangkutan tidak mau bertobat atas pelanggarannya atas firman Tuhan itu, tegurlah. Ingat, sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan tadi, di dalam menegur sesama anak Tuhan ini, tegurlah dengan kasih, tegurlah dengan pengampunan. Jadi kasih dan pengampunan itu atas pekerjaan Roh Kudus, karena kita sudah berdoa dulu sebelum menegur, karena kita menegur sesuai dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan mengurapi kita sehingga teguran kita ada kasihnya yang mendalam dan pengampunan yang sungguh-sungguh di dalamnya. Dan pada saat Anda menegur, berdoalah sehingga motif Anda dalam menegur, motif gereja di dalam menegur adalah sebagai perwujudan ketaatan Anda, ketaatan gereja terhadap firman Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita ikuti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan di nas ini. Di dalam kita menegur, di dalam kita mendisiplin, maka iblis tidak akan diuntungkan. Artinya Tuhan kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dengan demikian anak-anak Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan Yesus akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sudah menyimak, adik-adik pasti bisa menjawab kuis yang tadi ditanyakan oleh Pastor Alex, bukan? Jawabannya ada di dalam pemaparan tadi. Kalau adik-adik menyimak dengan baik, ya. Nah, kirimkan jawabannya
dengan tepat ya, dengan tepat ke WhatsApp pendalaman Alkitab Remaja. Oke? Kami tunggu jawaban dari adik-adik. Dari 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11 ini, ayat hafalannya adalah dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau Allah saja sudah mengampuni kita, maka kita harus tunduk kepada hukum Allah, yaitu kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Itu adik-adik. Nah, itu ayat hafalannya. Adik-adik, saya umumkan juga, jangan lupa ya adik-adik untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan itu adik-adik bikin celengan atau bikin ya celengan lah ya dari botol aqua ya, kemudian lubangin sedikit, kemudian adik-adik setiap minggu adik-adik sisihkan untuk persembahan sekolah minggu. Kemudian setiap pelajaran ke-13 nanti adik-adik buka. Ini baru pelajaran 8 ya. Jadi berarti adik-adik punya 6 minggu lagi untuk menuju ke pelajaran 13. Nah, nanti setiap pelajaran ke-13 adik-adik buka celengannya, kemudian adik-adik transfer minta ayah dan ibu membantu adik-adik untuk adik-adik transfer dana itu ke rekening yang ada tertera di bawah ini. Ya, oke. Nah, saya ingatkan lagi adik-adik, kalau ada adik-adik punya pakaian atau punya buku-buku yang masih bisa dibaca, buku yang masih bisa dibaca dan bagus, lalu pakaian yang masih bisa layak dipakai, silakan adik-adik bisa kumpulkan itu ke sekretariat di TLCC untuk disumbangkan ke anak-anak yang lebih membutuhkan, ya. Nah, atau juga adik-adik bisa mengumpulkan buku-buku cerita yang adik-adik sudah tidak terpakai lagi. Nah, sumbangkan juga nanti kepada sekretariat. Nanti sekretariat akan menyortirnya, ya. Oke, adik-adik terima kasih untuk pelajaran pada pagi hari ini ya. Kalau adik-adik sudah menyimaknya, sampai di sini pelajaran kita mengenai mengampuni. Sepanjang minggu ini, kalau ada hal-hal yang memang ketika kita ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, ingat ini ya, pengampunan dan minta Roh Kudus untuk bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan sudah menunjukkan kepada kami, memberitahukan kepada kami bagaimana kami harus mengampuni. Tuhan Yesus, tolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau kami sudah diampuni oleh Tuhan, tolong kami juga mengampuni orang lain sebagaimana yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kami dengan bantuan, dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Kami berdoa supaya kami bisa mengampuni. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas hari ini adik-adik, beraktivitas juga besok Senin sampai dengan Sabtu, dan kita berjumpa pada minggu yang akan datang. Sampai ketemu lagi.